rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu balal azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin nama ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat ini untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarah Minhajnya Imam Mahalli, Imam Nawawi. Syarahnya digarang oleh Imam Mahalli. Kita masih membahas masalah yang berkaitan tentang pembatal-pembatal wudu, yaitu bab nawaqidul wudu atau disebut bab asbabul hadas. Dan kita masih pembahasan pembatal wudu yang terakhir, yaitu yang keempat, masalah masuk kubulil adami, menyentuh kubul manusia, entah manusia itu diri kita sendiri atau orang lain, semalam batal dengan syarat menyentuhnya tentunya tanpa lafik. Yang kedua, yang disentuh itu kubul, dan lagi menyentuhnya menggunakan batin telapak tangan. Nah, lalu lanjutannya, qala al-muallif rahimahullah, la farju bahimatin ay la yanqudu massuhu fil jadidi. Kata Imam Nawawi, la farju bahimatin ay la yanqudu, itu isyarat bahwasanya la disitulah atap kepada sebelumnya, ay la yanqudu massuhu, tidak batal. Di situ kan disebutkan farju bahimatin, tidak batal oleh faras bahimah, tapi yang maksudnya kada batal itu bukan kemaluan binatang, tapi massuhu. Berarti di situ ada membuang mudhaf. Jadi la farju bahimatin ay la massu farji bahimatin. Nah, kayak itu. Jadi la yanqudu, tidak membatalkan akan wudu, massuhu oleh menyentuhnya, ay massu farji bahimatin fil jadid, menurut qaul jadid. Berarti ada khilaf. Menurut qaul qadim beda lagi nanti. Qaul jadid kan pendapat Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i berada di Mesir, setelah pindah daripada Baghdad. Sebelumnya Imam Syafi'i berijtihad menghasilkan ada istilah apa artinya qaul qadim itu di sebelum Sirin ke Mesir di Baghdad. Jadi menurut qaul jadid, farju bahimatin, kemaluan binatang itu ketika disentuh tidak membatalkan wudu. Alasannya kenapa? Idla hurmata laha fi dzalik, karena tidak ada kehormatan laha baginya bahimah fi dzalika, pada demikian masuk. Berarti idla hurmata, karena tidak ada kehormatan laha bagi itu bahimah fi dzalika, pada demikian disentuh. Bisa juga la hurmata itu diartikan karena tidak haram. Laha bagi itu bahimah fi dzalika, pada demikian pada demikian disentuh. Oleh karena itu wudunya pun kada batal. Cuman wal qadim, bermula qaul qadim Imam Syafi'i, wa hakahu jam'un jadidan. Nah, cuman menghikayatkan hu akan qadim ini oleh sekelompok ulama jadidan sebagai qaul jadid. Jadi ada yang mengatakan ini bukan qaul qadim tapi qaul jadid. Apa? Annahu yanqudu kafarjil adami, bahwasanya dia farju bahimatin, yanqudu membatalkan wudu, kafarji adami sama seperti kemaluan manusia juga. Nah, ini berarti berdasarkan qaul jadid, kemaluan binatang tidak bisa dikias kepada kemaluan manusia. Tapi berdasarkan qaul qadim, dan ada yang mengatakan itu qaul jadid, kemaluan binatang itu disamakan lawan kemaluan manusia. Nah, ini kesimpulannya. Sehingga ketika disentuhnya wudu kita batal, tapi tetaplah menyentuhnya dengan batin telapak tangan. Warrafi'u fi syarhi haka al-khilafa fi qubuliha, ya, wa qata'a fi duburiha bi adamin naqdi. Dan bermula Imam Rafi'i, pengarang kitab Muharrar, fi syarhi, pada kitab Syarah Kabir. Syarah itu maksudnya Syarah Kabir. Jadi kitab Imam Ghazali ada isi kitab namanya apa? Wasit, ya oleh pemulaan apa basit.
Nah, lalu diringkas menjadi wasit, lalu diringkas lagi menjadi wasit, basit, wasit, jadi apa lagi? Wajis kah? Iyalah, kan itu nah. Pertama Imam Ghazali berisi kitab Al-Wasit, diringkas menjadi Al-Basit dulu, diringkas menjadi Al-Wasit, diringkas lagi menjadi Al-Wajis gitu kah? Lalu Al-Wajis ini ada yang diringkas Imam Rafi'i disebut Muharrar, ada yang disyarahkan, itu disebut syarah kabir. Yang maksudnya lah kitab Imam Ghazali tadi deh. Al-Wajis yalah Al-Wajis. Ada yang disyarahkan oleh Imam Rafi'i, ada yang diringkas oleh Imam Rafi'i. Yang disyarahkan ya kitab Syarah Kabir ini. Ada yang diringkas yang Muharrar. Imam Nawawi ada zaman syarahkannya disebut kitab Al-Ajiz, ya kan? Syarah daripada Wajiz. Nah, Al-Ajiz. Kalau ada salah kayak itu. Nah, jadi War-Rafi'i bermula Imam Rafi'i fi syarhi pada kitab Syarah Kabir maksudnya. Haka beliau menceritakan al-khilafah akan adanya khilaf fi kubuliha pada kubulnya bahimah. Nah, jadi sebelum kita jelaskan ini perlu kita ketahui bahwasanya al-farju itu yasmalu al-kubul wa dubur, ya. Al-farju, istilah al-farju, faras itu mengandung dua makna, bisa kemaluan muka, kubul, bisa kemaluan belakang disebut dubur. Nah, Imam Nawawi di sini hanya mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan binatang itu tidak batal. Berarti bisa kemaluan muka, menyentuh faras binatang kan kada batal, bisa nang di muka, bisa nang di belakang. Tapi sebenarnya kata Imam Mahali yang kada batal ini berdasarkan kaul jadid, kan kada dijelaskan Imam Nawawi kalau di matan Imam Mahali aja. Sedangkan menurut kaul qadim batal, menyentuh faras bahimah itu batal menurut kaul qadim, entah itu kubul atau dubur. Imam Rafi ada lagi pendapat lain, ya kan? Kata Imam Rafi dalam kitab Syarah Kabir beliau, di sana beliau mengutip adanya khilaf fi kubuliha pada kubulnya bahimah. Jadi kata Imam Rafi'i menyentuh kubul kemaluan muka binatang ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Ini maksudnya War-Rafi'u fi syarhi bermula Imam Rafi pada kitab Syarah Kabir haka al-khilaf menceritakan akan adanya khilaf fi kubuliha pada kubulnya bahimah, kemaluan mukanya. Jadi ada yang mengatakan batal kata Imam Rafi, ada yang mengatakan tidak batal. Wa qata'a dan memastikan. Qata' ini bahasa kita memastikan. Kan tadi ada dua pendapat kan kada pasti, bisa batal bisa kada. Ada qata' ini ya rajin qat'an ya. Secara apa? Ittifaq bisa, secara pasti bisa. Jadi wa qata'a dan memastikan Imam Rafi'i fi duburiha pada duburnya bahimah bi ada min naqdi dan kada batal. Jadi kalau menyentuh dubur kata Imam Rafi'i itu kada batal. Kubur ada khilaf. Nah, cuman pendapat Imam Nawawi Imam Rafi dalam kitab Syarah Kabir ini wa ta'aqqabahu fi raudhah, ta'aqqabani bahasa kita mengomentari oleh Imam Nawawi hu akan Rafi'i. Wa ta'aqqabahu dan mengomentari oleh Imam Nawawi hu akan Imam Rafi'i karena Imam Nawawi ini zamannya lebih terdahulu daripada Imam Rafi'i. Sedikit. Nah, di dalam abad yang sama rasanya. Fi Raudhah dalam kitab Raudhah beliau Raudhatul Talibin, kata Imam Nawawi mengomentari pendapat Imam Rafi'i. Apa komentar Imam Nawawi? Bi annal ashaba atlaqul khilaf fi farjil bahimah falam yakhussu bihi al-qubula. Bahwasanya para ashab Syafi'i atlaqu memutlakkan akan khilaf pada farjil bahimah. Punya apa nyentuh farjil bahimah itu ada khilaf entah kubul atau dubur. Ini hanya atlaka, memutlakkan entah itu kubul atau dubur. Yang jelas farjil bahimah nang di muka kah, nang di belakang kah, itu ada khilaf. Apa khilafnya tadi? Kaul jadid mengatakan tidak batal, kaul qadim mengatakan batal. Nah ini. Jadi Imam Nawawi mengomentari Imam Rafi'i, ini banglah para ulama itu terkadang saling membantah. Di satu kitab mereka membantah pendapat ulama yang lain, tapi bantahan mereka murni hanya menyampaikan ilmu kan. Amanah ilmu, bukan sebagai bentuk permusuhan atau kebencian. Jadi kata Imam Nawawi bahwasanya para ashab Imam Syafi'i mereka secara mutlak mengatakan adanya khilaf pada masalah menyentuh faras bahimah. Falam yakhussu, sehingga mereka tidak mengkhususkan para ashab bihi
dengan itu faras al kubula dina mausukan akan kubul nang khilaf tadi punya nang dubur juga ada khilaf juga. Nah, habis wayan kudu farjul maiti wasagiri wa mahallul kenapa pun pian jim ngololeh ya wa mahallul jubbi wa zakaru al asallu wabil yaddi syallai fil asahi. Oh, ada khilaf. Wayan kudu dan membatalkan akan wudu farjul mayiti oleh menyentuh itu sabalah farjul mayit ay masuk farjul mayit oleh menyentuh kemaluan mayit. Jadi kalau kita menyentuh kemaluan mayit wudu kita batal, kita yang menyentuh mayitnya kada batal lagi seandainya diudui kan karenanya kada mukallaf lagi. Wasagiri dan farasnya menyentuh faras anak-anak juga batal meskipun anak kita sendiri karena yang kita sentuh kan kemaluannya Bang. Nah. Wa mahalul jubbi dan tempat zakar yang terpotong. Jubbi atau jubi itu artinya zakar yang terpotong. Terpotong misalkan semuanya lah. Jadi nang sisa apa bakasnya aja lagi dijapai batal lah batal juga. Buntal sama di dinau di Tonggoan juga. Iya. Ya kan ada kemaluan, kita potong sebagian kan ada tempatnya aja lagi bakasnya aja lagi. Nah, itu disentuh batal juga. Itu sudah terpotong kah? Itu batal juga. Apa aja? Ada kaidah apa? Ma yubtilu apa? Ma yabtulu mutasiluh apa? Ada kaidah di anu tuh di Sarasitin. Sesuatu yang disentuh ketika ittisal batal, ketika terpisah juga tetap batal juga. Apa? Nah, batal juga apa kaidahnya kali kita di Sarasitin tuh. Kan ingat ulun ada kaidahnya, tapi yang batal itu apabila kada hancur guru. Amunya hancur kira-kira itu kada berbentuk zakar lagi itu kada batal lagi. Misalkan kayak sudah dicincang-cincang, itu kada batal lagi. Nya kada dikatakan zakar lagi kan. Hewan kota di dinding ada. Iya. Seorang. Itu macam mana? Dia kota itu macam kanano. Nah, jadi kada batal tadi menyentuh faras mayit, faras anak-anak dan tempat zakar yang terpotong. Jadi zakarnya kan lagi sisa bakasnya aja lagi kan di keandakannya bahari. Nah, menjampai bakas keandakannya tuh batal juga. Wa zakarul asal dan kemaluan apa bahasa kita impoten. Asal nih nang cakanya tangan tuh lumpuh. Asal on ada debitnya al asal alladzi la harakata fihi. Alladzi la harakata fihi. Lima radin aw li ghairihi. Melitoy aja kan punya mau bangun lain asal katanya asal ini kada berfungsi lagi urai mati sudahnya ya. Oh ya jemur perakasan. Alladzi la harakata fi limaradin aw li ghairihi. Al asal itu artinya nang tidak bisa bergerak lagi limaradin aw li ghairihi, bisa karena ada faktor penyakit atau karena yang lain. Wabil yaddi syallai dan batal juga menyentuhnya dengan yaddi syallai bilah, berarti menyentuhnya ini bukan yang disentuh tapi kita menyentuh menggunakan yaddi syallai, tangan yang lumpuh. Tangan kita lumpuh kada bergerak lagi misalkan terjapai kan kemaluan kita sendiri atau orang lain batal juga tetap. Nah, syalla itu muannas, kalau asal itu muzakkar. Karena kaidah sudahlah anggota tubuh kita apabila dia berpasang-pasangan maka hukumnya muannas. Apabila hanya satu hukumnya muzakkar. Zakar satu aja kalau al asal muzakkar. Yad kan dua muannas hukumnya makanya syalla muannas. Wabil yadi syallai dan dengan tangan yang lumpuh fil asah menurut kaul asah. Jadi ada khilaf berarti. Nah, ada khilaf ini antar ashab berarti. Asah Bang. Lianna kenapa mati batal menurut kaul asah? Lianna mahalal jabbi berartilah. Nah, dengan fathah jim. Fil makna zakar, karena bahwasanya tempat yang terpotong tadi itu hakikatnya zakar. Ya kan? Karena manusia itu la budda minal zakar ya kan bagi laki-laki. Ketika zakarnya kadeda harus ada penggantinya.
Yang mana penggantinya? Ya nang bakas nasi sisa tadi teh. Jadi ketika disentuh batal jo wudunya. Jadi li anna mahalal jabbi, karena tempat terpotong tadi itu fi makna zakar. Kenapa dikatakan fi makna zakar? Li annahu asluhu, karena bahwasanya mahal tadi, mahalal jabbi tadi itu aslu, asalnya zakar kan. Di situ kalau munculnya. Itu alasannya kenapa menyentuh mahalal jabbi batal. Dan yang lain bang, farjul mayyit wasagir kenapa batal? Wali sumulil ismi fi ghairihi mimma dzukir, dan karena mencakupnya ismi, maksud ismi di situ ismil faras lah. Wali sumulil ismi, dan karena mencakupnya nama faras fi ghairihi pada selainnya mahalal jabbi. Kan farjil mayyit, kemaluan mayit itu nama karanya kemaluan juga kalau masih. Iya kalau meskipun mayit ampunnya. Tambah lagi nama tadi sagir, kemaluan sagir kan kemaluan juga kalau karena maksudnya karena masih dianggap kemaluan. Kan hadisnya apa? Man masa zakarahu wa fi riwayatin man masa farjahu. Paras maret apa parasnya mayit, paras juga kalau masih karena parasnya sagir, parasnya anak-anak masih dikatakan paras juga kan. Ini maksudnya wali sumulil ismi, karena masih mencakupnya nama, maksudnya namanya paras. Fi gairihi, pada selain mahalil jub mimma dzukira, daripada sesuatu yang disebutkan apa? Farjil mayit dan farjis sagir dan zakar asal. Tiga lah. Mimma dzukira itu berarti tiga: farjul mayit, wa farjus sagir, dan wa zakarul asal. Itu kan ketiganya masih sah secara bahasa dikatakan paras. Nih istidlal para ashab Syafi'i kan, karena dalilnya nggak ada lagi secara terperinci, mereka menggunakan bahasa. Nah, mana dalilnya faras mayit itu batal? Karena secara bahasa itu masih dikatakan paras. Hadisnya kan man masa farjahu pada satu riwayat. Wasani bermula kaul kedua, wasani kaul kedua berarti muqabilul asah. Wasani ay qaulus sani berarti muqabil asah. La tanqudu al-mazkurat, tidak membatalkan wudu al-mazkuratu oleh apa-apa yang disebutkan. Disebutkan satu farjul mayit, farjus sagir, mahalul jabbi, wa zakarul asal, dan yang terakhir yad disala. Nah itu 4 macam tuh kada batal. Kenapa menurut kaul muqabil asa kada batal? Li intifai zakar fi mahalil jabbi, karena kalau zakat terpotong tuh kada zakar lagi kan ngarannya, sehingga kada batal. Ikulin hujatun kan, masing-masing berisi dalil. Dan alasannya farjil mayit, farjil sagir kada batal bang napa? Wali intifai masinati syahwat fi gairi, karena tertolaknya potensi bersahwat pada selainnya mahalal jabbi. Nah kalau muqabil asah memandang syahwatnya, ya kan? Kalau kaul asah memandang sumul ismi zakarnya, karena itu masih dikatakan zakar. Nah dalilnya mana? Tetap yang di atas tadi juga kan, nang hadis man masa farjahu deh. Habis walayan qudu ra'sul asabi wa ma bainaha, dan tidak membatalkan wudu menyentuh dengan ra'sul asabi. Oleh ra'sul asabi itu maksudnya menyentuh dengan ra'sul asabi, dengan ujung daripada jari-jari, wa ma bainaha, dan sesuatu antaranya asabi. Ya kan sama nama yang batal dengan batin kaf, kalau dengan batin telapak tangan. Jadi ujung jari kan nih, batin telapak tangan ketika ditutup tangan kiri tangan kanan, apa yang tertutup itulah yang batal ketika disentuh. Apa yang terbuka tuh kada batal, tapi ditekan sedikit. Jadi nang kelihatan ini kan ra'sul asabi namanya, kada batal. Wa ma bainaha kada batal juga kan, antara asabi ini. Nah, wa harful kaf, dan sisi wa harfuha, dan sisi daripada asabi kada batal juga. Wa harful kaf, dan sisi daripada telapak tangan ini kan, telapak tangan ada sisinya kan masih kada batal juga. Kenapa? Li khurujiha, karena keluarnya ra'sul mazkurat saja. Khurujiha itu kembali kepada al mazkurat min ra'sil asabi wa ma bainaha ila akhir tuh. Karena keluarnya apa yang disebutkan tadi, ansamtil kaffi, daripada makna kaf, makna telapak tangan. Tapi tetap wakila. Ini bang, ada kaulnya masih. Wakila ada yang mengatakan, wakila berarti bisa pendapat ashab, bisa pendapat Imam Syafi'i, yang jelas dhaif ya kan, karena termasuk sigatut tamrid katanya. Tanqudu batal, apa yang batal? Al mazkurat tadilah,
min ra'sul asabi ila akhir. Kenapa? Li annaha min jinsi basyarati batin kaf, karena itu termasuk masih daripada jenis kulit telapak tangan. Nah, di telapak tangan apa warnanya kan putih. Ujung jari apa warnanya? Masih putih kalau masih jenis daripada batin telapak tangan. Jadi batal menurut kil ini nih. Nah. Oke, habis pembatal wudu. Sekarang kita masuk pembahasan baru, apa yang diharamkan bagi seseorang ketika dia tidak berwudu atau ketika dia berhadas. Wa yahrumu bil hadasi as-salatu, dan haram atau wa yuharramu bisa juga dan diharamkan bil hadasi dengan berhadas, dengan sebab berhadas satu as-salah sembahyang. Allahu Rabbi. Lalu sebelum kita lanjut, kita perlu tahu yang dimaksud haram di sini haram seperti apa? Apakah berdosa atau sekedar tidak sahkah? Itu di dalam adalah kalyubi wa yuhramu bil hadas. Wa yuhramu bil hadas al muradu bil hurmah, yang dimaksud haram di sini fis salati wa tawaf, pada masalah sembahyang dan tawaf. Kan orang berhadas haram melaksanakan sembahyang dan tawaf. Itu adalah ada musihati walau sahwan, maksudnya kada sah. Orang sembahyang tanpa berwudu itu haram, maksudnya tidak sah. Orang sembahyang orang tawaf tanpa berwudu itu maksudnya tidak sah, kata Imam Qalyubi. Walau sahwan, meskipun kada tahu, dikira sudah berwudu padahal belum, ya kan? Kada sah. Wa fi ghairihima, dan pada selain keduanya, selain shalah dan tawaf, seperti menyentuh Quran ginalah, itu maksudnya ismuha, yaitu haram. Haramnya ghairuhuma toh. In kana amidan wa aliman. Jadi kalau ada dia sengaja dan tahu itu kada boleh. Cuman wa ta'ammudu sholati ma'ahu kabiratun, dan sengaja sembahyang ma'ahu besertanya hadas itu kabiratun, itu dosa besar. Sembahyang sengaja tanpa berwudu tuh dosa besar. Karena tala'ub bil ibadah itu kan haram. Kalau tadi seandainya inya kada sengaja, berarti maksudnya kada sah, tapi kada berdosa kan? Nah, wa istihlaluha ma'ahu kufrun, dan menghalalkan sembahyang ma'ahu beserta hadas itu kufrun lagi, karena termasuk menghalalkan yang haram. Kalau tawapang watarad dada syekhuna fi tawab, dan ragu-ragu oleh syekhuna perguruan daripada Imam Qalyubi, enggak tahu lah, kada ada mencek silsilahnya. Apakah Imam rasanya kalau salah Imam Qalyubi ini perguruan sidin pengarang mukni siapa? Pengarang Ikhnas siapa? Imam Khatib Asy-Syirbini rasanya pengarang Imam Qalyubi ini. Jadi di sini watarad dada syekhuna fi tawab, dan ragu-ragu oleh guru kami pada masalah tawab apakah juga apa tadi kufrun istihlalnya atau kada. Lanjut diluarin lah. Nah, jadi wa yahrumu bil hadas, sudah kita tahu maksud haram di sini ada yang maksudnya kada sah, ada yang maksudnya napa berdosa. Napa yang diharamkan dengan sebab adanya hadas? Maksud hadas di sini hadas kecil. Al hadas idza utlika fal muradu bihi hadasul asgar. Hadas ketika disebutkan secara mutlak tidak dikaitkan dengan besar atau kecil, maka maksudnya adalah hadas kecil. Jadi wa yahrumu bil hadas, yakni hadasil asgar adalah as-salatu, yaitu adalah sembahyang. Sembahyang nih isimnya isim jenis lah. Jadi sembahyang sunat kah? Sembahyang wajib kah? Bahkan kina sembahyang kifayah ya juga kan. Bahkan kina sujud syukur pun kada boleh juga karena menampati sembahyang itu. Dan keharaman sembahyang tanpa berhadas, apa dengan keadaan berhadas itu ijma'an, dengan ijma', secara ijma'. Wa fi sahihain, dan pada kitab dua sahih Bukhari dan Muslim ada hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak menerima oleh Allah Subhanahu wa taala akan sembahyang salah satu kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Nah, hadis ini banyak hukum-hukumnya karena termasuk hadisul ahkam.
Pertama, kata-kata la yaqbalullah salat ahadikum. Kata-kata la yaqbalu di dalam hadis itu mengandung dua makna. Bisa maksudnya la yaqbalu dengan makna kadesah, bisa maksud makna kedua la yaqbalu maksudnya tidak diberi pahala tapi sah. Waman laga fala jum'atalah. Ini mirip-mirip lah. Waman laga fala jum'atalah aja. Apa? Sebelumnya apa? Ansit apa? Ya, jangan engkau mengatakan kepada kawan kalian ansit. Apa? Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa warada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah. Waman laga fala jum'atalah. Itu apa sebelumnya? Apa? Ya, idza saidal khatibul mimbar fala yatakallaman nahadukum faqad warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kada bisa Allah. Apa idza saidal khatibul mimbar wa syarafil khutbah faqad warada anna Rasulullah fi haditsin akhar wa man laga fala jum'atalah wa man laga ya. Nah, jadi maksud fala jum'atalah itu maksudnya Jumatnya kah kadesah atau apakah? Itu ditawilkan jum'ata ay jum'atan kamilatan. Maksudnya sembahyangnya kada sempurna aja, bukan kadesah. Seperti hadis lagi apa Nabi apa la yaqbalullah apa aja ada hadis Allah tidak menerima sembahyang kalian hatta yatawadda, dan Allah tidak menerima wudhu kalian hatta mengucapkan bismillah. Itu maksudnya kada menerima apa? Kada sempurna aja. Jadi di sini kata-kata la yaqbalullah salat ahadikum ini mengandung dua makna. Bisa la yaqbalu di sini maknanya kada sah, kada diterima sama sekali, atau maksudnya kada diterima dengan maksud bentuk yang sempurna. Nah, ini bagaimana? Jadi maksud layak balu di sini ialah maksudnya kadesah, ya kan? Makanya Imam Mahali mendatangkan dalil orang sembahyang itu haram bil hadas. Dalil pertama ijma, dalil kedua baru hadis, ya kan? Kenapa mati tadahulu memakai ijma daripada hadis? Karena hadis mengandung ihtimal. Karena layak balu di sini mengandung ihtimal pertama maksudnya ya memang kadesah. Bisa juga makna kedua maksudnya kada sempurna aja, sehingga kan kada jelas-jelas benar. Walaupun pada intinya nanti tetap maksud layak balu di sini maksudnya Allah kada menerima, maksudnya kada sah, bukan kada sempurna. Nah, ya kata-kata layak balu itu biasanya mau itulah. Nah, ya sama la yu'minu ahadukum ya. Banyak itu kan hatta yuhibba li ahi, maksudnya kada beriman berarti kafir lah, ada maksudnya imanan kamilah kada sempurna aja kan. Lalu hadisnya la yaqbalullah salata ahadikum, Allah kada menerima sembahyang kalian idza ahdatsa hatta yatawadda. Ini kalau dalam usul fikih ngarannya apa? Taksis, ya kan? Taksis muttasil, ya kan? Taksil muttasil itu diantaranya bil ghayah. Asalnya Allah kada menerima, kada berlaku apabila yatawadda. Nah, ya kan? Nah, lalu berarti amun orang kada berwudu kada salah sembahyang. Maka ada orang yang tayamum, ya kan? Orang yang bertayamum itu kan kada berwudu kan? Bagaimana hadis ini nanti ditaksis pulang dengan ayat-ayat tayamum? Apa ayatnya? Fatayamamu sa'idan tayyiban, apa awalnya toh? Jadi hadis ini ditaksis oleh ayat nang fatayamamu sa'idan tayyiban aja. Au abir sabil falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan tayyiban. Kan hadis ini mengatakan kita kadesa sembahyang amun kada berwudu. Berarti orang sembahyang dengan tayamum juga tidak sah, ya kan? Nah, ini ditaksis. Ada orang yang sembahyang dengan tidak wudu tapi tetap sah. Mana? Yaitu orang sembahyang dengan tayamum. Hadis ini ditaksis oleh ayat Quran falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan tayyiban faghsilu wujuhakum wa aydiyakum.
Di situ kan ada ilal marafiknya. Kalau di ayat wudu kan ada ilal marafik. Nah ini bagaimana? Lihat sini aja maksud tangan tayamum. Rame pembahasannya. Jadi la yaqbalullah salata hadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, sampai kalian berwudu. Jadi kada diterima di situ ditaksis dengan ayat sambung hadis berikutnya kata-kata hatta yatawadda. Ini kan taksis muttasil ngarannya. Taksis bil ghayah. Wa minha, dan di antara salah, wa minha ay wa minas salah, termasuk sembahyang juga ialah salatul janazah, sembahyang jenazah. Itu di dalam ada keterangannya lah la yaqbalullah tuh ada ay qabula sihatin ya. Maksud kada diterima di situ qabula sihatin kama huwal aslu, memang itu mana hakikat. Ketika diartikan qabula kamalin berarti ditakwil la yaqbalu ay la yaqmulu kan. Nah, jadi kama huwal aslu la qabula kamalin. Kenapa? Bukan la qabula kamalin li ihtiyajihi ila sarifin, karena berhajatnya dia makna qabula kamal ila sarif kepada yang memalingkan. Kan kalimat itu bisa artinya makna mengandung makna hakikat, bisa makna majaz. Selama tidak ada yang memalingkan daripada makna hakikat, ada kawa dipakai makna majaz. Walam yakul bi ahadun, dan tidak ada yang berpendapat yang mengatakan bihi dengannya qabula kamal oleh seseorang juga pun. Wa minha lagi tadi salatul jenazah. Kenapa dijelaskan secara khusus sembahyang jenazah ini? Itu di dalam kata Imam Qalyubi, wa minha salatul jenazah nassa 'alaiha, menerangkan Imam Mahali, nassa itu menerangkan Imam Mahali 'alaiha atasnya salatul jenazah, li'annaha, karena bahwasanya sembahyang jenazah itu la tashmaluha as-salatu urfan, tidak mencakup akannya jenazah, salatan jenazah oleh makna salah secara urfan. Salah itu apa maknanya? Aqwalun wa af'alun. Aqwal wa af'al itu apa? Termasuk juga ada sujud, ada rukuk kan. Sedangkan sembahyang jenazah kan ada sujud, rukuk. Sehingga ada kemungkinan orang mengatakan itu bukan termasuk as-salah. Padahal iya juga. Orang sembahyang jenazah kada berwudu juga tidak sah. Bila sengaja tuh haram tuh jadinya tuh. Walidzalika, oleh karena itu la yahnasu biha man halafa la yusalli, tidak melanggar sumpah biha dengan sembahyang jenazah man oleh orang halafa yang bersumpah la yusalli, wallahi inni la usalli, misalkan demi Allah aku bersumpah aku tidak akan sembahyang, lalunya sembahyang jenazah, apakah ia dianggap melanggar sumpah? Kada. Kenapa? Sembahyang jenazah itu tidak termasuk sembahyang secara urfan. Nah ini meskipun secara hukum ketika sembahyang jenazah kada berwudu tetapi kan batal, karena as-salah di situ jalan alif lamnya alif lam apa? Apa tadi? Jenis ya kan, seluruh jenis sembahyang, yang sembahyang jenazah kah, yang sembahyang sunat kah, yang sembahyang wajib kah, punya tetap batal karena alif lamnya alif lam jinsiyah tadilah. Jadi kenapa Imam Mahali secara terang-terangan mengatakan wa minha salatul jenazah? Alasan pertama itu karena sembahyang jenazah secara urfan itu tidak dikatakan as-salah, meskipun secara hukum tetap tidak sah sembahyang jenazah tanpa wudu. Dan alasan kedua warad dan ala syabi. Warad dan kah waradda kemudian? Nah, waraddan. Kalau waradda berarti atap kepada nas salah. Waraddan, dan karena menurut ala Sya'bi wa Tabari, kepada Imam Sya'bi dan Imam Tabari al-qailaini, yang mengatakan mereka berdua bisihatiha mal hadas, sahnya sembahyang jenazah atas berhadas. Nah ini kaumnya nih sembahyang jenazah yang wudu. Imam siapa? Imam Sya'bi. Imam Sya'bi ini mazhabnya Hanafi lah. Apa Hanafi aja? Ya leh Hanafi. Imam Syafi'i kan ada berisi dua sahihain. Itu sahihain dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Abu Hanifah juga ada sahihainnya. Siapa? Imam Sya'bi dan Imam Muhammad bin Husainah. Siapa? Kan ingat lah. Satu Imam Sya'bi, yang kedua Muhammad bin Hasan. Yalah Muhammad bin Hasan kah itu kah rasanya? Nah, kalau Tabari ini kan ingat lah mazhabnya Maliki ya, rasanya Tabari ini Imam ahli tafsir sidin. Sama seperti Imam Qurtubi kan. Nah, jadi ada yang mengatakan sembahyang jenazah tanpa wudu itu sah, tapi bukan mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i kan sah. Ijma'an lagi tadi teh. Ya, tapi ada yang mengatakan sah, yaitu Imam Sya'bi dan Imam Tabari. Imam Tabari ini termasuk ulama uzab, ulama nama bujang, sidin kata kawin.
Ada kitab Al-Uzab namanya. Ini menerangkan tentang biografi ulama-ulama yang membujang dan Imam Tabari. Jadi jar Imam Tabari ini kalau sidin memasang kima baju tak huruf sini kedah lagi membaiki. Kenapa? Tadji'il auqat. Dianggap membuang waktu. Ulang biru sini kan membaiki lagi. Karena termasuk membuang-buang waktu. Kalau orang nangka itu bagus saja lah. Waktunya apa kada digunakan kan ada terkadang orang tuh nang kuku panjang, rambut panjang, kada bersih, tapi orang sibuk lawan yang lebih aham, yang lebih penting kan ibadah atau sibuk lawan mengingat Allah kan kada apa-apa amun kita kada banyak isinya kesibukannya. Tapi memang urisa banter beri maras. Kalau kita belum tabri. Ada tabari belum tabri. Tabari. Imam Tabari rasanya banyak tuh patah. Sama Imam Tabarani ya kan, banyak patah juga. Misbahnya kasih itu. Wa fi ma'naha sajdatu tilawah, dan pada maknanya salah juga sajdatu tilawah. Kan isim jenis bang, punya seluruh jenis sembahyang ialah sajdatu tilawah. Jadi sajdatu tilawah tuh sama lawan sembahyang juga. Di mana samanya? Bolehlah sujud tilawah kada bodoh. Nggak boleh. Bolehlah sujud tilawah sengaja di waktu haram. Nggak boleh. Waktu haram napa mbak asar. Lalu sengaja baca surat sajadah. Niatnya untuk sujud. Lain kita baca Quran kan. Memang wiritan kita anak baca Quran. Kebetulan berjumpa lawan ayat ada sujud tilawahnya nih. Nggak ada apa-apa. Nang kada boleh itu apabila berniat hendak sujud tilawah di waktu haram pun nggak ada boleh. Jadi sama seperti sembahyang kan. Sembahyang juga tidak boleh di waktu haram. Kalau di dalam yang subuh Ramadan di gua itu baca surah Al-Alaq sujud atau pulang. Ya. Pas mamum abut. Ada nang kada Jumatan. Berhasilnya baca surah Al-Alaq sujud atau Ini makro kayak itu amunnya mamung kada terbiasa dianjurkan bepadah dulu. Menang malam Jumat tuh kurai. Kalau dikhawatirkan kalau mamung kada terbiasa kan mau itu ada kan. Sebagian langgar nang kada tahu di surah sajadah itu toh kita membaca tiba-tiba datang diberitahu dulu nih malam ini sunat baca surah sajadah kan jadi kita ada sujud nah jangan takajud jangan padakan subuh 3 rakaat dua orang mulai 3 rakaat subuh guru si anu tuh aja sebenarnya menambahi kalau di dalam wakaza sajadu syukri wa khutbatul Jumat kan khutbah Jumat menambah di sembahyang juga. Ada di dalam tuh bagus Faraon ada di dalam lah Faraon. Qala Ibnu Hajar suratul ruku al-waqi'atu lah atau kepada surah minal awam baina yadayil masyayikh haramun wa ya'simu fa'iluha walau bi taharatin wa ilal kiblat yang oleh wa ilal kiblat wa hiya minal azaim akhsha an takuna kufran. Wa qaulullahi ta'ala wa kharru law sujjada ay raki'an itu imma mansukhun au annahu syar'u man qablana. Jadi kata Ibnu Hajar suratul ruku al-waqi'ati minal awam. Bentuk ruku yang sering al-waqi'atu yang terjadi daripada orang-orang awam baina yadil masyayikh di antara hadapan guru bertunduk nang sampai kepada batasan ruku. Batasan ruku kan sekira-kira tangan kita seandainya diulurkan sampai ke lintuhon. Kalau kita bertunduk sampai batasan seperti itu tuh, itu haramun kata Ibnu Hajar. Wa ya'simu fa'iluha dan pelakunya berdosa. Walau bitaharatin meskipun dalam keadaan suci, wa ilal kiblat dan meskipun sudah menghadap kiblat, tetap kada boleh. Jadi yang menghadap bertunduk jangan tunduk benar sampai kepada batasan ruku. Cuman ada kan tuan guru yang melakukan wallahu alam kada tahu aja dalilnya. Ada kan tuan guru nang sampai bertunduk bandar dan ulun kada tahu nah ulun tahunya seperti ini bahwasanya itu haram dan berdosa. Ini yang ulun ketahui. Teruslah wahya minal azaim dan itu ruku suratul ruku tadi itu termasuk azaim ai kabair lah. Azaim maksudnya termasuk dosa besar. Wa akhsha an takuna kufran dan aku khawatir itu adalah suatu kekafiran kata Ibnu Hajar. Amun sujud kafir itulah sujud baina yadil masyayikh itu kan kafir tuh jadinya. Kalau nya rokok ini ada aneh aja, ada apa ngarannya haram aja. Wa qaulullah sedangkan firman Allah ini menjawab pertanyaan orang
Kalau itu dikatakan haram, bagaimana dengan kisahkan apa ngarannya di sanak Nabi Yusuf nang sujud kepada Nabi Yusuf? Diceritakan dalam Al-Qur'an wa kharru lahu sujada, dan bersungkur mereka para anak-anak Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dalam keadaan sujud. Itu maknanya ay rakian. Bukan sujud. Ya eleh. Maksudnya rakian, kalau sujud memang ada boleh. Tapi maksud sujudnya rukuk kan. Itu bagaimana? Imma mansukhun, ada kalanya ayat itu sudah dimansuh, atau anau syar'uman qablana, syariat umat sebelum kita, syariat Nabi terdahulu, jadi kada berlaku. Wa khalafahu syekhuna Ramli, dan menyalahi akan Ibnu Hajar oleh Syekhuna Ramli. Yang menyalahi ini kada tahu lah, kada ada mencekiknya, apakah termasuk haram atau pendapat yang mansukhun au syar'uman qablana. Itu kan ada dua kemungkinan toh, dua hukum di sini. Pertama yang mengatakan haram, ada yang mansukhun au anau syar'uman qablana. Jadi Imam Ramli ada sependapat dengan Ibnu Hajar. Wasayati ginalah nang apa ngarannya mukhalafah Syekhuna Ramli ini kita. Ya. Teruslah wat tawafu, dan tawaf ay wa yahrumu bil hadas at tawafu. Jadi haram juga tawaf dalam keadaan berhadas, baik itu tawaf sunat atau tawaf fardu. Qala sallallahu alaihi wasallam at-tawafu bimanzilatis shalah illa anna Allah qad ahalla fi an-nutqa faman nataqa fala yantiqu, bisa fala yantiq, bisa juga illa bi khairin. Rawahu Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Jadi kata Nabi, tawaf itu menampati sembahyang. Di mana menampatinya? Sekira-kira sama dituntut untuk bersuci ketika melakukannya. Min haitsu tawaqqufuhu ala taharah. Kalau hendak David atau manzilati salah itu dari sisi mana? Min haitsu tawaqqufuhu ala at-taharah. Dari sekira-kira tawakufnya at-tawaf ala taharah, terhentinya sah tawaf terhadap bersuci, sama seperti sembahyang kan. Jadi min haitsu tawaqufu ala taharah. Karena kalau dikatakan atau bimanzilati salah, sisi yang mana? Nah, itu dari sisi sama-sama menghajatkan kepada bersuci. Min haitsu apanya? Kan Nabi memadahkan kan, Nabi menghabarkan hukum. Jadi Nabi tawaf itu sama seperti salah kan, menampati sembahyang juga. Kalau di usul fikih itu ada pembahasan ijtihad. Nabi mau kada berijtihad. Nah, itu ada pembahasannya. Jadi kata Nabi at-tawaf bimanzilatis salah illa di sini istisna munqati. Jadi maknanya lakin, tetapi nah mengasal arti kecuali, kan bingung sedikit, ada yang mengganjal seakan-akan maknanya. Ya berartikan lakin, tetapi nah ya kan. Jadi ya istisna munqati itu maknanya lakin. Jadi bahwasanya bermula tawaf itu menampati sembahyang, tetapi nah kan bahwasanya Allah sungguh menghalalkan fihi pada tawaf an-nutqa akan bepandir. Faman nataqa, barang siapa bepandir, falayan tiku, janganlah dia bepandir illa bi khairin, kecuali dengan yang baik. Apa khair? Yaitu zikir. Khairul kalam, khairun nutqi adalah zikir. Aja pian semalam Kak, kan makruh sembahyang amun kada diputus dengan kalam, amun babirit pang ya tuh khairul kalam sudah zikirnya kan. Paling baik kalam tuh ya zikir sudah. Jadi ada yang mengatakan fala yantiku, itulah kata Imam Syaubari, itu bacanya yantiku khabariyatun lafzan tapi wa insya'iyatun maknan. Jadi maknanya tetap larangan, jangan bepandir kecuali yang baik. Tapi ada pendapat lain anu nih, ada di hasiah nihayah ada melihat ulun. Itu dengan yantik nahi, janganlah bepandir illa bi khairin, kecuali dengan yang baik. Rawi Hakim wa qala, jadi Imam Hakim mengarang mustadrak nih, itu sahihun ala syarti Muslim, menurut apa kriteria hadis Imam Muslim itu sahih. Berarti kalau Imam Bukhari belum tentu sahih kan. Syarti Muslim Apanya?
Dari syarat Bukhari jangan alas. Ya, itu kriteria mengkriteriakan hadis itu sahih antara Imam Bukhari, Imam Muslim itu berbeda guru. Lebih ketat Imam Bukhari. Makanya kan paling sahih kitab hadis kitab Imam Bukhari itu. Kalau Bukhari sudah mengatakan sahih, berarti yang lain itu kemungkinan besar sahih juga. Tapi kalau yang lain sahih belum tentu Bukhari sahih. Ketika ta'arud gen, lalu di cara mentarjih, misalkan hadis Muslim berbeda dengan hadis Bukhari, sama-sama sahih kan, tapi berbeda. Kadang kalau disatukan, lalu dijadikan harus ditarjih. Kayak cara mentarjih, Bukhari yang unggul loh. Nah itu diantaranya. Syaratnya, apa artinya kalau kriteria atas kriteria? Ya ada pendapat. Seperti apa lagi oleh syarat sahih apa? 5 apa? Oh, ingat lagi kalau sudah membaca usul hadis. Ya orangnya dhabit. Ada 5 kan? Muttasil, khulu minasyudzud, khulu minal illat. Terakhir apa? Adil. Ya, adil adalah. Nah, ada. Nah, muttasil itu kalau Imam Bukhari diantaranya harus iltiqa, harus berjumpa. Kada berjumpa meskipun satu zaman. Kalau imam lain ada yang penting satu zaman, kada pernah berjumpa kada bapak. Ya kan lebih ketat lagi Imam Bukhari itu. Itu usul hadis itu atau mustalah hadis namanya pembahasannya. Ada yang lumayan bagus, apa yang kitabnya udah nih? Ada lumayan lengkap lah. Nah, itu ada usul hadis apa ngaranya? Oh, ini saw kandalnya nah. Kan ingat tolong. Kan ingat ngaranya nah. Nah, kalau saya buka kan ingat lagi. Terus wahamlul. Oh, ini panjang pembahasannya. Jam berapa sudah? Oh, belum lagi. Terus salah. Wahamlu mushafin wa masuwarakihi, dan haram juga dengan sebab berhadas hamlu mushaf wa masuwarakihi, mengangkat atau membawa mushaf dan menyentuh lembaran-lembarannya. Mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Huwa qauluhu ta'ala, itu khabarun bimakna nahyi, itu lapasnya khabariyah. Ini maksud khabarnya khabar menurut ilmu balagah lah, tapi bimakna nahyi. Aila yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh akan Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Yamassuh ini kan kalau manasal tidak ada yang menyentuhnya Quran kecuali orang yang bersuci gitu. Kalau khabariyah kalau ada larangan, jadi lapasnya khabariyah tapi bimakna nahyi. Mana lebih bagusnya antara langsung bimakna nahyi kan atau khabariyah bimakna nahyi kan? Lebih mubalagah khabariyah bimakna nahyi, khabariyatun lafzan wa insya'iyatun ma'nan. Misalkan kayak ini, jadi ulun jangan kalian berdiri, kan larangan kan? Lawan tidak ada yang berdiri, jadi ulun. Siapa yang di kelas tidak ada yang berdiri, itu lebih mubalagah lagi kata-kata tidak ada yang berdiri lawan jangan berduduk. Jangan berdiri, jangan boleh. Nah itu dalam bahasa Arab lebih mubalagah kayak itu. Berarti kalau nang di dua bahasa kifayah itu nang latu adib atau latu adib tebus nama latu adib lebih mubalagah warai, lebih mubalagah. Ya lebih mubalagah secara bahasa. Mana dalilnya tadilah la yamassu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang bersuci. Ayatnya hanya menjelaskan tidak boleh disentuh. Sedangkan Imam Nawawi mengatakan wahamlu mushaf, membawa kada boleh. Kata Imam Mahalli wal hamlu ablagu minal masi, mengangkat itu lebih parah lagi daripada menyentuh kan. Berarti ada kias dilala atau kias apa, kias ilat atau kias aula. Al-massu hanya kada boleh, apalagi al-hamlu. Wal mutahhar bimakna al-mutahhir. Ah itu tuh. Ya. Karena mentahata jejak lagi, talinjang lagi itu sudah. Gerhana mengantuk jadi kalau di
Wal mutahhar bimakna mutahhir. Pertama isim maf'ul, yang kedua isim fa'il, ya kan? Nah, ya masuk ilal mutahharun. Mutahharun kalau ayatnya. Berarti orang yang disucikan. Siapa yang disucikan? Wal malaikah. Jadi bukan malaikat maksudnya, tapi mutahhir. Nah, ini maksudnya lah. Ya. Bisa didabit wal mutahhar bimakna mutahhir. Ini banyak kali penjelasannya tapi nya. Yang ringkas saja nah. Laisa laisa al muradu bihi laisa al muradu bihi man sabatat lahu at-taharatu li'annahu law kana muradan la dakhala fihi al malaikatu li'annahu law kana muradan la dakhala fihi al malaikatu. Jadi yang dimaksud al mutahharun itu bukan man sabatat lahu tahara, orang yang ditetapkan dia suci. Kalau demikian misalnya masuklah padanya malaikat. Kalau yang pertama tadi apa? Yang mana? Al mutahhar bermakna mutatahhir kah? Oh sama, ya lah bimakna al mutatahhir lah. Ya kayak itu. Ya nah. Orang yang disucikan, lawan orang bersuci kan lain. Oke. Yang pertama adalah wal khabar bimana nahi. Kenapa itu dikatakan khabar bimana nahi? Kalau itu khabar dengan mana khabar, berarti khabar Allah Ta'ala bohong. Kan kata Allah tidak ada yang menyentuh Quran kecuali orang yang bersuci. Sedangkan faktanya kan ada orang yang kada berwudu menyentuh Quran. Kalau itu dikatakan khabar, berarti khabar Allah kan bohong. Khabar Allah bohong itu mustahil kan? Lalu mau kadang harus ditakwil, itu kabar secara lapas tapi maknanya nahi, jangan menyentuh. Nah, sama ini mutahhar di situ maknanya al mutatahhir, orang yang bersuci. Kenapa? Kalau dikatakan mutahhar maka masuklah di situ malaikat juga. Padahal maknanya bukan membahas kepada malaikat. Ini membahas hukum, ini kan ada ayat, memang ada pendapat gitulah. Ada pendapat tuh di dalam ada keterangannya sebagian juga. Kenapa? Bahwasanya menyentuh Quran tuh kada apa kada berwudu. Ayat la yamasul mutahharun itu siapa? Itu malaikat. Itu malaikat. Kenapa? Kitabun min rabbil alamin ya. Apa lagi? Sebelumnya tuh. Kada bisa HP Bang Luna, tertinggal HP ini. Jadi maksud kitab itu apa? Lauhil mahfuz ya. Ada yang mengatakan lalu maksud mutahharun itu siapa? Itu malaikat. Artinya tidak ada yang bisa menyentuh lauhil mahfuz itu kecuali malaikat. Tapi itu dibantah dan ayat berikutnya apa? Tanzilun min rabbil alamin. Kalau di lauhil mahfuz kan diturunkan Tuhan. Sedangkan ini ada semuanya tanzilun min rabbil alamin. Jadi maksud mutahharun di situ bukan malaikat yang disucikan, tapi manusia yang bersuci maksudnya. Mau nunggu tenang, wow, apa yang udah, enak bohabi, malaikat ini. Kenapa gerak? Namu buhanang apa? Namu buhanang nol betawil tuh apa? Ya. Bohabi kan? Zahiriyah yang ada mutawil aja diantaranya. Cuman ada pendapat-pendapat tuh lah. Banyak kayak pendapatnya di Faidatun tuh ada naringkas saja tuh. Faidatun haka Ibnu Salah wajhan gariban. Menghikayatkan Ibnu Salah akan pendapat yang garib bi ada menghormati masih mushaf mutlakan. Nah, ini nih ada apa hikayat daripada Ibnu Salah lah, lain pendapat Ibnu Salah. Pendapat orang lain yang diceritakan, yang dihikayatkan oleh Ibnu Salah. Dan sini kan setuju juga pendapat ini. Makanya wahaka bukan wanakala. Wahaka fi tatimah, dan di dalam kitab tatimah Nawawi rasalah tatimah nih kalau ada salah menceritakan juga wajhan anil ashab annahu la yahrumu ila mashul maktub wahdahu lal hamis, kecuali nang disentuh yang ada tulisannya itu nang haram. Kalau yang disentuh pinggirannya kada apa-apa, itu ada wajah
Wala mabaina sutur, antara tulisan kan ada Bapak juga kan, antara baris pertama kedua kan ada ranggang. Itu ada Bapak tuh ranggang. Falahul isnawi. Itu ada yang baca asnawi, ada yang isnawi. Ada namanya bisa juga yang mengatakan Sidin Menawi, tapi bisa juga yang mengatakan hikayat ini juga Imam Isnawi bisa juga. Tatimah kan kada ingat lah, kada mencari Bang. Kitab Tatimah ini siapa? Ya. Mana? Jadi wal mutahharu bi ma'nal mutatahhir zakarahu fi syarh muhadzab, menjelaskan akan ini keterangan yaitu apa tadi? Mutahhar bi ma'na mutahhir oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa kadza demikian juga seperti ai mislu apa tadi? Mislu miswarakihi juga seperti lembarannya juga apa? Jilduhu, kulitnya. Bahasa kita apa? Sampulnya. Ala saya menurut kalau saya. Jadi menyentuh sampulnya kan bukan warakahnya tapi sampulnya juga haram juga menurut kalau saya. Kenapa? Li'anno karena bahasa jildu itu kal juz'i minhu, seperti bagian daripadanya apa tadi? Bagiannya warakah tadilah atau bagiannya mushaf. Jadi kalau nya diartikan jilduhu jildul mushaf berarti lah sama seperti menyentuh mushaf juga. Kenapa? Karena dia satu bagian dengan mushafnya. Wasani kaul kedua berarti mukabil sahih la yarum masuhu, itu kada haram menyentuhnya. Berarti maksud jildu ini bukan anu lah, bukan sampulnya tapi apa yuleh wadahnya. Apa yuleh? Quran ada kalau nang becura itu nah. Ada kalau wadah kalau pembungkusnya tuh. Nah, itu mungkin jilduhu lah. Quran yang sejus itu kan ada wadahnya kan. Nah, itu. Atau Quran yang sebagian kan yang ada wadahnya, yang melapiknya tuh. Nah, itu menurut kaul saya itu batal ketika haram ketika disentuh tanpa wudu. Menurut kaul kedua mukabil sahih la yarum masuhu li'annahu, karena bahasa jildu itu wi'aun lahu, itu seperti wadah lahu bagi itu mushaf. Kakaisihi sama seperti jentingannya, kantongnya. Terus wa kharitatun ay wa kadza kharitatun wa sundukun fihi ma mushafun wa ma kutiba lidarsi Qur'anin kalauhin fil asah. Seperti Quran juga disentuh haram tanpa wudu. Apa? Kharitatun ay jarabun sagirun yusbul kais. Itu apa bahasa kita? Wadah nang mirip seperti kantungan, seperti jentingannya lah. Kharita itu jentingan Quran lah, apa bisa kita tas no. Kharita itu tas kecil kesan Quran, tas kakan-kakan mengaji misalkan kan. Wasundukun dan peti atau lamari. Nah, menyentuh peti, menyentuh tas Quran itu haram dengan syarat fihima mushafun. Pada keduanya ada mushafnya. Jadi kalau ada mushafnya ada apa-apa. Menyentuh lamari, tapi lamari itu disediakan untuk Quran lah. Nah, lalu Qurannya ada, menyentuh lamarinya haram. Atau tadi tas itu memang disediakan untuk Quran. Lalu Qurannya memang ada, disentuhlah tasnya itu, maka haram. Kalau tasnya kada haram, atau kada disediakan khusus untuk Quran lah, kada Bapak juga rasanya di Fathul Muin itu ada keterangannya di anahnya. Jadi wa kharitatun ay wa kadza kharitatun ay masuhulah, demikian juga haram dengan sebab berhadas menyentuh tas Quran, wasundukun dan lamari Quran fihi ma mushafun, pada keduanya ada mushaf. Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin, dan haram juga menyentuh sesuatu yang ditulis lidarsi Qur'anin untuk membaca Quran. Nah, ini haram juga. Contohnya kalauhin fil asah, seperti ada papan tulis misalkan ditulis di Quran tapi tujuannya untuk dibaca, bukan tabarruk. Nah, nyapai papan tulisnya haram juga.
Nyabai papan tulisnya. Nah, pil asa mun qaul asa. Jadi nang haram ini bukan menyentuh sekedar tulisannya, tapi makuti balidarsi Qur'annya. Tapi ada penjelasannya lah. Rasanya ada perbedaan lauhnya, papan tulisnya kecil ke besar, rasanya ada persis ingat. Kenapa ada persis ingat? Karena tak hutang sudah itu soalnya nah. Mutalanya habis sudah. Kenapa mati haram li syibahil awwalain al muaddaini lil mushaf bil jiddi. Wasalisi bil mushaf wasani sudah. Wasalisi adalah atau kepada syibahil awwalain bil mushaf. Dah titik situ. Kenapa menyentuh kharitah dan sunduk itu haram apabila ada Qur'annya? Li syibahil awwalain karena miripnya dua yang pertama. Dua yang awal mana? Kharitah dan sunduk. Al muaddain lil mushaf yang disediakan untuk mushaf. Nah, itulah al muaddain yang memang disiapkan tas itu khusus untuk Quran atau disiapkan lemari itu untuk Quran. Itu mirip bil jildi. Itu atap apa? Ta'alluqnya kepada syibah. Nah, karena mirip lemari dan tas itu mirip dengan jildinya kan, dengan wadahnya, sehingga haram juga. Wasalisi dan miripnya yang ketiga apa? Atap kepada awal lain. Aili syibahil salis karena miripnya yang ketiga. Ketiga apa? Makutiba li darsil Quran tadi. Papan tulis tadi itu mirip bil mushaf. Nah. Tapi wasani kaul yang kedua berarti mukabil asah lah. Mukabil asah la yahrumu masuha, ada haram menyentuhnya mazkurat. Jadi masuhatu masuha asalasah al mazkurah tadi. Kharitah, sunduk dan wa mangkutiba tadi kada haram. Kenapa alasan kaul mukabil asah? Li anna awalain karena bahwasanya dua yang pertama kharitah dan sunduk itu kalwi alil musab itu seperti wadah aja. Menurut kaul ini nih, kan yang pertama tadi ada dua pendapat kalau sahih dan mukabil sahih. Kalau memang sahih memang batal kan menyentuh jildu tadi deh. Kalau mukabil sahih kada batal. Nah ini sama. Kalau ini mukabil asah bang kada batal juga karena menurut mereka menyentuh WA-nya kan kada batal. Ini supaya jangan bingung deh. Kan wakaza jildu ala sahih. Kenapa mati batal? Karena jildu itu seperti wasani layah rumo tadi leh di anna wi'aun karena itu wadah aja. Sama seperti kantong. Jadi menurut kaul mukabil asah di sini pun sama. Li anna awal lain karena dua yang pertama yakni kharitah dan sunduk itu sama seperti wi'a lil mushaf, wadahnya aja. Jadi kada apa-apa menurut mereka karena memang kaul kedua kayak itu. Wasalisa li anna salis salisa atau kepada awal lain li anna salis karena yang ketiga apa? Makutiba tadi. Laisa fi ma'nahu bukan pada maknanya mushaf. Wa hamlu salis kamasihi. Membawa yang ketiga. Apa ketiga? Makutiba. Papan tulis. Kamasi sama seperti menyentuh. Berarti berdasarkan kalau asah haram, mukabil asah ada Bapak ya kan? Wa masul awalain wa hamluhuma wala musaffa bihima jaizun. Dan menyentuh dua yang pertama, apa dua pertama? Yaitu kharitah dan sunduk. Wala mushafa wa hamluhuma dan membawa keduanya, kharitah dan sunduk, cuman wala mushafa fihima. Tapi mushafnya kan ada, itu jaizun, itu boleh. Panjang kah? Panjang aja terus ya. Wal asah hillu hamlihi fi amtiatin ila akhir wallahu a'lamu bissawab.